21013076. Perkenalkan, nama saya Sukoy Widiasri dengan NIM 21013056. Perkenalkan, saya Rian dengan NIM 21013087. Perkenalkan, saya Dani Panggalo dengan NIM 21013082. Perkenalkan, saya Desrin Payung dengan NIM 21013102. Perkenalkan, saya Christine Della dengan NIM 21013097. Perkenalkan, saya Syarif Pratiwi dengan NIM 21013108. Perkenalkan, saya Amin Fajinata Buya dengan NIM 21013071. Perkenalkan, saya Nadia Nurul Aini dengan NIM 21013064. Perkenalkan, nama saya Kristianti Monika dengan NIM 21013092. Kami akan memaparkan materi konjungtivitis. Berikut definisi dari konjungtivitis. Menurut Vaughan dan Asbury 2015, konjungtivitis adalah proses inflamasi akibat infeksi atau non-infeksi pada konjungtivita yang ditandai dengan dilatasi vaskular, infiltrasi selular, dan eksudasi. Definisi lain dari konjungtivitis adalah inflamasi jaringan konjungtivita yang dapat disebabkan oleh invasi mikroorganisme, reaksi hipersensitivitas, atau perubahan degeneratif di konjungtivita. Pasien biasanya mengeluh mata merah, edema konjungtivita, dan keluar sekret berlebih. Gejala tersebut terjadi akibat dilatasi vaskular, infiltrasi selular, dan eksudasi. Prinsip dan tujuan farmakoterapi. Tujuan dari farmakoterapi adalah untuk mengurangi kemerahan pada mata, rasa nyeri, dan keluhan penyerta lainnya. Berikut patofisiologi dari konjungtivitis. Jadi, ini adalah anatomi mata kamu. Dan konjungtiva adalah membran tipis transparan yang menutupi permukaan depan mata dan permukaan bagian dalam kelopak mata. Tugas utamanya adalah menjaga bagian depan permukaan mata tetap lembab dan terlumasi. Konjungtivitis biasa sembuh dengan sendirinya, tetapi terkadang membutuhkan perawatan. Konjungtivitis kebanyakan terjadi karena infeksi viral yang disebabkan oleh bakteri, debu atau serbuk, iritasi karena asap, tanah atau sampo, ataupun karena penggunaan kontak lensa. Hal ini dapat menyebabkan peradangan atau infeksi yang biasa kita sebut dengan konjungtivitis. Klasifikasi. Klasifikasi dibagi menjadi 4, yaitu konjungtivitis bakteri, konjungtivitis virus, konjungtivitis alergi, dan konjungtivitis jamur. Yang pertama yaitu konjungtivitis bakteri. Konjungtivitis bakteri adalah bakteri hiperakut ditandai dengan onset yang mendadak, sekret yang profus kental dan berwarna kuning kehijauan, hiperemi konjungtiva yang hebat, dan kemosis. Jika tidak ditangani secara tepat, maka konjungtivitis bakteri hiperakut ini dapat menyebabkan kekeruhan kornea, perforasi kornea, dan endoftalmitis. Yang kedua adalah konjungtivitis virus. Konjungtivitis virus adalah akibat infeksi human adenovirus atau yang paling sering adalah keratokonjungtivitis epidermika atau dari penyakit virus sistemik seperti mumps dan mononukleus. Biasanya disertai dengan pembentukan folikel sehingga disebut juga konjungtivitis folikularis. Mata yang lain biasanya tertular dalam 24-48 jam. Yang ketiga yaitu konjungtivitis alergi. Konjungtivitis alergi adalah salah satu dari penyakit mata eksternal yang paling sering terjadi. Konjungtivitis alergi mungkin juga dapat terjadi setelah kontak dengan bahan kimia beracun seperti hairspray, make up, atau asap rokok. Asma
gatal-gatal karena alergi tanaman, dan eksim. Juga berhubungan dengan alergi konjungtivitis. Yang keempat yaitu konjungtivitis jamur. Konjungtivitis jamur biasanya disebabkan oleh Candida albicans yang merupakan infeksi yang jarang terjadi. Penyakit ini ditandai dengan adanya bercak putih yang timbul pada pasien diabetes dan pasien dengan keadaan sistem imun yang terganggu. Subjek ada dua, yaitu tanda dan gejala. Tanda dari konjungtivitis yaitu mata merah, berair, dan belekan. Gejalanya yaitu kulit sekitar mata tampak kering, terjadi bentol, bengkak, dan kusam. Objek pemeriksaan penunjang dapat berupa pewarnaan gram, kultur, dan PCR. Selanjutnya, terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi dari konjungtivitis, obat yang diberikan adalah oksitetrasiklin 1% salep. Sedangkan untuk terapi non-farmakologi, hal yang dilakukan yaitu menghindari menggosok-gosok mata, kompres dingin, dan tidur di tempat yang ber-AC agar dapat menyamankan pasien. Algoritma konjungtivitis. Pasien datang dengan mata merah dan atau dryness, tanda-tanda trauma, abrasi kornea, benda asing atau tumpahan bahan kimia. Apabila terjadi, maka di luar jalur tangani trauma, abrasi kornea, benda asing atau tumpahan bahan kimia sebagaimana mestinya. Apabila terjadi kurang dari 4 minggu, maka adanya injeksi konjungtiva sejati, sekret purulen, atau kantung lakrimal yang bengkak dan merah. Apabila terjadi, maka dilakukan transfer ke gawat darurat untuk evaluasi tambahan. Dan apabila tidak terjadi kurang dari 4 minggu, maka dilihat apakah terjadi kemerahan atau pembengkakan kantung lakrimal, penurunan ketajaman visual, fotofobia yang signifikan, sensasi benda asing yang parah pada saat menutup mata, opasitas atau cacat kornea, onset cepat atau berat, nyeri saat menggerakkan mata atau nyeri mata sedang atau berat. Apabila terjadi, maka dilakukan transfer ke gawat darurat untuk evaluasi tambahan. Dan apabila tidak terjadi, maka harus diketahui riwayat robekan kronis dan dryness mukoid ringan tanpa kemerahan pada mata. Dan apabila tidak terjadi riwayat robekan kronis, maka dilakukan nasolakrimal ductus obstruksi dan dinilai kualitas ataupun kuantitas dari dryness. Apabila dryness mukopurulen ringan, maka diberikan politrim tetes QID selama 7 hari, dilakukan juga kompres dengan air hangat dan pijat saluran lakrimal. Apabila robek dengan sedikit lendir kuning lengket, maka diberikan perawatan suportif untuk NLDO, yaitu pijat saluran lakrimal. Kemudian ditinjau apakah riwayat dan temuan penyakit itu disebabkan karena bakteri atau konjungtivitis dengan omah atau virus atau alergi. Apabila disebabkan dengan alergi, maka seringkali sekret unilateral berlebihan bernanah yang berulang sepanjang hari, maka diberikan moxifloxacin 1 tetes TID selama 5-7 hari atau ofloxacin 1 tetes QID selama 5-7 hari. Kemudian atau diberikan politrim 1 tetes QID selama 5-7 hari. Kemudian yang kedua yaitu konjungtivitis dengan omah. Diberikan yaitu augmentasi 500 mg per 5 mili atau 90 mg per kilogram per hari dibagi BID.
Dosis maksimal yaitu 900 mg, 810 atau 875 mg kapsul BID. Kemudian ditambahkan dengan tetes mata antibiotik topikal untuk pasien yang diobati dengan Augmentin tidak diperlukan, namun dapat menyebabkan resolusi yang lebih cepat pada drainase mata purulen dan mengurangi potensi penyebaran ke orang lain. Kemudian yang ketiga, apabila disebabkan karena virus, maka sering berkembang menjadi bilateral dalam waktu 24 sampai 48 jam. Gejala virus tambahan mungkin ada, yaitu kotoran mata berair dengan sedikit lendir. Mata memiliki sensasi berupa kelenjar getah bening ditemukan dan mungkin menunjukkan gejala SARS-CoV-2. Pertimbangan untuk melakukan tes. Kemudian perawatan suportif yaitu dapat memburuk selama 4-7 hari, kemudian berangsur-angsur sembuh selama 1-2 minggu. OTC tetes pelumas mata pun juga bisa digunakan dan dapat dikompres dengan air dingin. Kemudian apabila disebabkan karena alergi, yaitu seringkali bilateral, kemerahan dan sobek, kemosis, sangat debit berair, gatal biasa terjadi. Gejala alergi lainnya yang dapat dicatat yaitu dapat diberikan obat yaitu antihistamin oral atau cetirizine, kemudian olopatadin 0,2% OTC 1 tetes setiap hari sesuai kebutuhan, atau olopatadin 0,1% OTC 1 tetes BIO sesuai kebutuhan. Perawatan berkelanjutan diperlukan untuk mencegah kekambuhan gejala jika paparan alergen akan terus berlanjut. Adapun efek samping yang serius yang tidak diharapkan dengan obat oksitetrasiklin umumnya yaitu beberapa rasa terbakar, menyengat, iritasi, gatal, kemerahan, penglihatan kabur, kelopak mata gatal, pembengkakan kelopak mata atau pengerasan kulit, robek atau kepekaan terhadap cahaya dapat terjadi. Adapun interaksi obat dari oksitetrasiklin yang pertama yaitu jika oksitetrasiklin digunakan bersama dengan ergotistum, maka dapat meningkatkan resiko keracunan ergotamin atau ergotismus. Yang kedua, jika oksitetrasiklin digunakan bersama dengan golongan diuretik, dapat memperparah efek gangguan fungsi ginjal. Yang ketiga, jika oksitetrasiklin digunakan bersama dengan pil KB, maka dapat mengganggu efektivitas dari pil KB tersebut. Obat konjungtivitis yang disarankan untuk ibu hamil yaitu yang pertama azitromisin dengan dosis tunggal 20 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, eritromisin 2 kali sehari dengan dosis 500 mg selama 14 hari. Dan yang terakhir, amoksisilin 3 kali sehari dengan dosis 500 mg selama 7 hari. Obat kontraindikasi ibu hamil dikontraindikasikan pada kehamilan trimester pertama dapat menyebabkan keabnormalan dan pada trimester kedua dan ketiga dapat menyebabkan perubahan warna gigi menjadi kekuningan. Berikut obat yang perlu dimonitoring ginjal dan hati. Menurut National Center for Biotechnology Information 2021. Penggunaan oksitetrasiklin juga dihindari pada pasien dengan gagal ginjal karena dapat terjadi akumulasi obat yang bisa berefek fatal. Sekian materi dari kami, jangan lupa like, Komen, Share and subscribe.